Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan mengenai miopik CNV. Kasus yang pertama, laki-laki usia 18 tahun dengan keluhan buram di bagian tengah penglihatan selama 3 bulan. Visus mata kanan 0,5/60, koreksi full sesuai auto refraktometer Sferis min 16 menjadi 1/60. Mata sebelah kiri 20/50, koreksi min 1 menjadi 20/25. Gambaran fundus mata kanan dijumpai adanya papil bulat batas tegas dengan peripapillary chorioretinal atrophy, retinal flat, gambaran tigroid. Pada makula terdapat penurunan refleks foveal dan juga adanya sedikit macular bleeding dan juga bercak hiperpigmentasi. Pada mata sebelah kiri dijumpai fundus dalam batas normal. OCT scan pada mata sebelah kanan terdapat hyperreflective lesion di atas RPE, peningkatan central macular thickness, dan juga peningkat adanya intraretinal fluid. Mata sebelah kanan kami diagnosis dengan miopik CNV dan diberikan intravitreal bevacizumab. 1 bulan kemudian visus dengan koreksi menjadi 20/400, gambaran fundus masih lebih kurang sama, central macular thickness menurun, dan juga terdapat penurunan ukuran dari lesi hiperreflektif. Kami lakukan OCT angiografi untuk konfirmasi diagnosis. Pada bagian autoretina terdapat hyperflow vascular lesion yang mensugestikan suatu CNV tipe kedua. Oleh karena visus membaik setelah penyuntikan 1 kali bevacizumab dan masih adanya tanda-tanda aktivitas pada CNV ini, yaitu adanya intraretinal fluid, maka pasien direncanakan untuk injeksi bevacizumab yang kedua dan saat ini masih dalam proses follow-up. Kasus yang kedua, perempuan usia 51 tahun dengan keluhan penglihatan bergelombang, 16 tahun yang lalu menjalani vakoemulsifikasi dengan implantasi IOL di kedua mata, riwayat kacamata -20. Saat ini visus 20/100 dengan koreksi 20/30, visus mata kiri 20/100 tidak bisa dikoreksi. Segmen anterior dalam batas normal dengan adanya intraocular lens, segmen posterior kedua mata dijumpai adanya miopik fundus, pada mata kiri terdapat perdarahan makula. OCT scan pada mata sebelah kiri dijumpai adanya lesi hiperreflektif di atas RPE dengan batas yang tidak tegas, dan juga adanya peningkatan central macular thickness. Kami diagnosis dengan miopik CNV pada mata kiri dan disuntikkan bevacizumab intravitreal yang pertama. 1 bulan kemudian, visus masih sama 20/100 dan masih ada keluhan metamorfopsia. OCT scan menunjukkan lesi CNV yang sudah berkurang ukurannya, akan tetapi karena masih terdapat keluhan metamorfopsia, maka diinjeksikan bevacizumab yang kedua. 1 bulan kemudian, visus 20/40 meningkat dan tidak dikeluhkan adanya metamorfopsia. Dari OCT scan nampak lesi CNV yang sudah hampir regres seluruhnya. Untuk saat ini, pasien kami putuskan diobservasi selama 1 bulan kemudian. Kemudian pasien datang lagi 1 bulan kemudian dengan visus yang masih sama 20/40 tetapi dengan keluhan metamorfopsia. OCT scan menunjukkan adanya rekurensi dari aktivitas CNV dengan kali ini batas yang lebih tegas dari yang pertama. Kami diagnosis dengan miopik CNV yang rekuren dan dilakukan injeksi intravitreal bevacizumab yang ketiga. Ini merupakan fundus dari pasien 1 bulan setelah penyuntikan yang ketiga. Tidak ditemukan adanya udem makula maupun perdarahan makula pada mata sebelah kiri. OCT angiografi juga tidak ditemukan adanya hyperflow vascular lesion. OCT scan juga terlihat bagus, bersih, dan kami diagnosis dengan miopik CNV regress dan diobservasi selama 1 bulan ke depan. Miopik CNV harus dicurigai pada pasien-pasien dengan patologik myopia yang mengeluhkan gangguan penglihatan. Kadang-kadang miopik CNV ini tidak selalu gampang untuk dilihat, terutama di fundus yang miopik, patologik myopia, sehingga OCT sangat berperan untuk penegakan diagnosis. Salah satunya dengan lesi, melihat adanya lesi hyperreflective material di atas RPE, dengan gambaran yang batas tidak tegas fuzzy edge dan setelah diterapi biasanya menjadi lebih gambaran batas tegas atau encapsulated appearance. OCT angiografi juga penting untuk konfirmasi diagnosis maupun untuk follow up. Treatmentnya adalah dengan anti-VEGF 1 kali saat diagnosis pertama kali dan untuk selanjutnya PRN disesuaikan dengan kondisi stabilitas tajam penglihatan dan juga disease activity. Setelah disuntikkan pertama kali, kemudian dimonitor tiap bulan selama 3 bulan pertama, dan apabila terjadi rekurensi, maka dapat dimonitor per 3 bulan selama 1 tahun pertama. Demikian presentasi saya, terima kasih.